Halo guys, selamat bertemu kembali dengan Kinima Sports. Pertarungan besar tinju dunia yang sudah dinantikan begitu lama tentu menimbulkan antusias yang luar biasa. Inilah 10 keputusan paling kontroversial dalam sejarah tinju dunia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Joe Louis versus Jersey Joe Walcott. Ini adalah pertandingan menjelang masa pensiunnya Joe Louis yang saat itu petarung yang masih bagus untuk siapa saja, kecuali Jersey Joe Walcott. Di Madison Square Garden yang legendaris, Joe Louis mempertahankan gelarnya yang ke-24 dengan menghadapi Joe Walcott yang saat itu lebih cepat dari Louis. Penguasa kelas berat yang saat itu dijatuhkan 2 kali dan tidak bisa menangkap gerakan Walcott yang terus bergerak dari sisi ke sisi, dari atas dan ke bawah, masuk dan keluar. Semua orang, termasuk Joe Louis, berpikir bahwa pertarungan dimenangkan oleh Joe Walcott, sehingga Joe Louis memutuskan untuk pergi dari ring, bahkan sebelum putusan resmi dibacakan. Namun secara mengejutkan, Joe Louis masih menjadi juara dengan keputusan split yang masih menjadi keputusan paling kontroversial hingga saat ini. Joe Louis yang merasa malu akhirnya menjalani duel rematch di pertarungan berikutnya. Itulah saat Joe Louis menampilkan penampilan spesial terakhirnya. Joe Louis berhasil mempertahankan mahkotanya untuk yang ke-25 kali dalam karirnya. Tito Trinidad versus Oscar De La Hoya. Tahun 1999 adalah era milenium saat kedua petinju kelas welter ini bertemu. Tito Trinidad versus Oscar De La Hoya. Dalam pertarungan, De La Hoya nampak menguasai lebih awal dengan serangan balik dan menetralisir serangan Trinidad. Dalam 9 ronde, De La Hoya unggul 2 dari 3 kartu skor juri. Namun margin menurut juri tak sebesar yang dia kira saat De La Hoya menurunkan outputnya di 4 ronde terakhir. Trinidad dinobatkan sebagai pemenang dengan skor 115-114, 115-113, dan 114-114. Trinidad memang agresif, namun tidak efektif saat bertemu kerja defensif De La Hoya yang solid. Hasil keputusan itu menjadi kontroversi saat sebagian besar pengunjung menyatakan Oscar De La Hoya yang layak menjadi pemenang, namun sebagian besar lainnya mendukung Felix Trinidad. Pernell Whitaker versus Julio Cesar Chavez. Pertarungan antara Whitaker versus Cesar Chavez disebut sebagai The Fight yang berlangsung pada 10 September 1993 untuk memperebutkan gelar kelas welter WBC. Hasil dari pertarungan adalah keputusan draw dan paling diperdebatkan dalam sejarah tinju. Whitaker bermain bagus dalam mengontrol pertarungan sedangkan Chavez kesulitan mendaratkan pukulan yang konsisten. Whitaker berhasil mendaratkan 311 pukulan, sedangkan Chavez 220 pukulan. Hampir setiap kartu skor dari pers memiliki Whitaker sebagai pemenang, namun hasil dari kartu skor juri menyatakan draw. Kemarahan langsung meledak dari berbagai media, di antaranya yang paling menonjol adalah Sport Illustrated yang menampilkan Whitaker di sampul depan dengan judul "Dirampok". Chavez's face. Whitaker's left. It could be history in the making. Say the middle rounds on to the very end. Well, you know, Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, the decision is a majority decision draw.
Timothy Bradley versus Manny Pacquiao. Let's do this. Ini adalah salah satu pertandingan Manny Pacquiao yang memiliki hasil kontroversial selain pertandingan dengan Floyd Mayweather Jr. Manny Pacquiao bertemu dengan Timothy Bradley pada 9 Juni 2012 di MGM Grand Garden Arena, Nevada. Pada perebutan gelar kelas welter WBO, Timothy Bradley memenangkan pertarungan via split decision yang sangat kontroversial, meski banyak pengamat menilai Pacquiao lebih dominan di hampir 12 ronde yang dimainkan. Namun, ketiga juri yang dianggap memberikan keputusan kontroversial menegaskan bahwa keputusan yang mereka ambil sudah objektif dan berdasarkan pengamatan mereka di atas ring, bukan karena tekanan dari beberapa pihak sebagaimana yang ramai ditudingkan. Right, Mr. Power. Here we see a situation which I think was a fourth round. The caption here is Manny Pacquiao, one of the dominant weapons in the course of the past 8 or 10 years. Manny Pacquiao over and over and over again. That was the determining. And new WBO welterweight champion of the world. Around his neck. Now let's see if Angelo won this one. Sugar Ray Leonard versus Marvelous Marvin Hagler. And here we go. One-foot break so far. These guys. There's the shots. I think The Super Fight adalah tajuk dari pertarungan antara Sugar Ray Leonard versus Marvelous Marvin Hagler yang berlangsung pada 6 April 1987 untuk kejuaraan kelas menengah WBC dan The Ring. Sebelumnya, pada periode 1982 hingga 1987, Sugar Ray Leonard sudah beberapa kali pensiun dan masuk ring kembali. Hingga tahun 1986, Leonard menyaksikan pertandingan antara Marvin Hagler yang telah melambat versus John Mugabe. Leonard kemudian memutuskan untuk terjun kembali dan menantang Marvin Hagler. Semua mengira Hagler akan menang, terlebih karena Leonard telah lama pensiun. Namun yang tidak semua orang tahu, Leonard memiliki 4 pertarungan pemanasan secara pribadi dengan lawan tipe 20 teratas, dan Leonard memenangkan 4 pertarungan itu, 2 diantaranya via knockout. Dalam pertarungan, Hagler yang bergaya kidal memulai dengan sikap ortodoks dan mengalami kekalahan di ronde awal. Ronde berikutnya, Leonard memanfaatkan ukuran ring yang besar untuk menghindari Hagler dan berburu poin di akhir ronde. Pada akhirnya, Leonard memenangkan pertarungan via split decision dengan 113-115, 115-113, dan 118-110. Nah guys, itulah 10 pertarungan tinju dunia yang keputusannya menuai kontroversi. Jangan lupa tulis komentarmu di bawah, like dan share videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.